Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Untuk itu siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, banjir susulan kembali melanda 5 desa di Kecamatan Junip, Kabupaten Biren Aceh, ketinggian air pun mencapai 1 meter pada Senin malam. Kelima desa yang diterjang banjir susulan yakni Desa Blangporo, Desa Meunasa Ketapang, Desa Meunasa Tambu, Desa Payabili, dan Desa Janggot Sungko. Meski tidak ada guyuran hujan di sekitar wilayah tersebut, namun air secara tiba-tiba langsung mengenangi wilayah tertentu dengan ketinggian mencapai 1 meter. Menurut warga setempat, banjir susulan ini merupakan banjir kiriman dari pegunungan Kecamatan Junip dan Pulimbang. Aliran sungai yang rusak pasca banjir bandang akhir November lalu diduga membuat banjir kian sering terjadi. Percuma, tak jayakeun dana desa oge. Informasi kedua, seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban intimidasi oleh keluarga dari kepala desa usai mengkritik kondisi jalan rusak di wilayah Desa Panggali, Kecamatan Cisewu. Sebelumnya, pemuda bernama Holis yang bekerja sebagai pedagang telur ini membuat konten perihal jalan rusak di kampungnya dan disebar di media sosial dengan harapan adanya perbaikan. Alih-alih diperbaiki, istri dari kepala desa dan keluarga kades justru mendatangi Holis dan melakukan intimidasi. Aksi intimidasi tersebut kemudian viral karena mendapat kritik dari warganet. Video viral ini pun mendapat perhatian dari Bupati Garut dan akan melakukan pemanggilan kepada sang kades. Ada ini nggak Pak, dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita camat panggil, nanti kita panggil juga kita. Ya. Kita panggil kita, dipanggil sama kita, dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-duanya juga perlu duduk bersama lah. Sudahnya memiliki kepedulian untuk membangun desa ya, pasca Panggalian ini. Dan di informasi ketiga, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim hadir di persidangan perdananya Senin pagi dengan agenda pembacaan isi dakwaan. Jaksa penuntut umum membacakan peran Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook hingga merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Hasil penghitungan kerugian negara ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun, serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat senilai 621 miliar rupiah. Nadiem Makarim pun langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi, usai jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Dalam eksepsi, terdakwa Nadiem membantah telah memperkaya diri dengan menerima suap senilai 809 miliar rupiah. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Yang juga saya anggap tidak cermat adalah tidak adanya penjelasan hubungan transaksi ini. Apa hubungannya transaksi ini dengan Google, dengan Chromebook maupun kementerian. Seolah-olah mempersilahkan publik menebak sendiri. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akap bisa masuk ke dalam dakwaan, padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akap dalam pelunasan hutang PT GI, ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.